Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke energi asmara. Asmara buat zodiak siapa kali ini di pertengahan bulan di awal bulan Februari 2025 buat zodiak Pisces. Gimana kisah asmaranya di awal Februari 2025 ini? Kita buka ceritanya seperti apa ya. Ini kartunya 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu buat zodiak Pisces ngelakuin apa dari keadaan yang ada, 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitar. Kita buka kisah ceritanya seperti apa di asmara 2025 di awal bulan Februari ini. Halo Pisces, mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya di asmaranya, di keadaannya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga ke depannya. King of Cup tentang perasaan, ada yang mau datang gitu ya, bawa perasaan, bawa kebahagiaan. Ada yang mau datang atau pasti mau datang ke seseorang. Ini lebih ke akan ada kebahagiaan yang datang ya. Mudah-mudahan tentang seseorang yang benar-benar tulus yang akan datang sama Pisces di awal bulan Februari ini. Ada yang akan datang ataukah emang sudah bersama seseorang yang sama-sama saling mencintai gitu ya di keadaannya, atau orang yang datang, orang yang tulus. Kita buka ceritanya seperti apa ya. Ini udah di perjalanan belum? Mudah ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya seperti apa. Siapa sih yang akan datang sebenarnya, orang yang seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan emang orang yang kakak inginkan. The Empress di kesendiriannya, ternyata dari rasa sakit hati yang ada, rasa sakit di pikiran gitu ya. Ini energi sendiri kak buat Pisces yang jomblo, tersakiti sama pemikirannya sendiri. Berharap ada orang yang datang bisa bawa kebahagiaan. Datang nggak? Mudah-mudahan datang ya. Kita lihat nanti di keadaan sekitarnya. Intinya di kesendirian ini sebenarnya zodiak Pisces mampu untuk pengembangan diri ya, untuk berkembang ke yang lebih baik lagi dari keadaan sebelum-sebelumnya gitu ya. Saat ini udah saatnya bangkit, tapi karena ini kartu paling bawah, tersakiti sama pemikiran sendiri, jadinya sesuatu yang kita jalani, sesuatu yang kita hadapin kayak terasa berat keadaannya karena banyak pikiran ya. Ini lebih ke kayak nyakitin diri sendiri gitu. Hal yang udah terjadi di keadaan sebelumnya sebenarnya pelajaran buat kedepannya, jangan dipikirkan lagi, jangan diungkit lagi, jangan dipikir-pikirkan lagi, apalagi itu tentang kesakitan gitu ya, tentang permasalahan di keadaan sebelumnya. Lepaskan. Kartu The Empress mampu bisa bangkit kembali di keadaannya, udah sanggup. Ini The Empress udah mampu. Ini lambang kesuburan, lambang kemampuan kita gitu ya, buat kebahagiaan, bisa ngebahagiain orang sekitar. Di keadaannya lagi ada pertumbuhan. Cuman yang kartu paling bawah tentang pemikiran sendiri mungkin harus dibelokin ya ke sesuatu hal gitu. Kalau kadang kakak memikirkan sesuatu apa yang terjadi di keadaan sebelumnya, terasa sakit gitu di pikiran, mending nyari kesibukan yang lain, fokus sama yang lainnya. Ini sebenarnya yang bikin sakit apa sih? Kayak nunggu harapan, berharap seseorang datang bawa kebahagiaan. Kartu tadi yang pertama keluar ya, jadi pasti mengharapkan seseorang yang datang bawa kebahagiaan ke zodiak Pisces, seseorang yang kakak rindukan, yang kakak inginkan. Jadinya beban sendiri. Ini sebenarnya fokusnya dibalikin aja kak. Jangan terlalu berharap sama keinginan sama seseorang yang kakak harapkan datang gitu ya. Mending fokus sama pengembangan diri. Soalnya ini The Empress kartunya lagi di masa-masa dipermudah. Apa aja yang dimau mampu. Zodiak Piscesnya udah mampu. Jadi jangan berharap apa ya energinya. Kalau energi berharap seseorang di sana mungkin gak akan datang ya. Tapi kalau kitanya bersyukur sama apa yang kita miliki, buktikan gitu kalau kita mampu, kalau kita bisa, seseorang di sana juga ngedekat. Semua orang juga ngedekat sebenarnya di saat kitanya udah happy sama kehidupan kita gitu. Apalagi ini tentang The Empress, perubahan dari segi keadaan. Kita lanjut ceritanya Pisces ya. Ini nggak akan semua resonate. Kalau meresonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Ini energi-energi Pisces di keadaan ini, ada apa yang diharapkan untuk kebahagiaan kebersamaan keluarga. Ada kenangan masa lalu tapi udah ada perpisahan, seperti apa dong kartunya, gimana dong ini berharap gitu ya bisa bersama saat ini untuk masa depan, untuk jangka panjang. Justru yang diusahakan saat ini ada perubahan di zodiak Piscesnya buat jangka panjang, tapi
target kedepannya ini kayak sendiri gitu ya di Epres, cuman target kedepannya pengen bisa saling sama-sama, mudah-mudahan dipertemukan sama orang yang benar-benar tulus ikhlas mau ngejalanin sama zodiak Pisces nanti di depannya. Tapi ini seperti orang di masa lalu, cuman kayak udah ada perpisahan gitu di keadaannya. Gimana dong kalau datang kembali gitu seseorang yang emang di masa lalu, mungkin ada penyesalan di sini ya, tapi kita harus ngusahain maju ke depannya. Mudah-mudahan yang terbaik aja buat Pisces ke depannya. Kita lanjut dulu aja dari kartu paling bawah gitu, tersakiti sama pemikiran sendiri. Emang keadaannya seperti apa Pisces di keadaan sebelumnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, kita lanjutkan dulu ceritanya di kartu yang paling bawah tentang pikiran, rasa sakit karena pemikiran sendiri. Kadang orang di saat-saat gini tuh udah ngalamin kehancuran yang seperti apa gitu ya, tapi ingat, kehancuran pangkal kebangkitan kembali, kayak jalan ya, dimana nemu pudunan pasti akan ada tanjakan gitu, dimana nemu tanjakan pasti di depan akan ada pudunan gitu. Jadi jangan takut ya. Gak ada tujuan yang jelas untuk masa depan keluarga mau kemana, ini kayak pengen berkeluarga tapi hal yang udah diharapkan di keadaan masa lalu udah hancur gitu ya. Ada keinginan tapi nggak ada tujuan. Ini saat ini mau kemana tujuannya, padahal di kehidupan Pisces, di keadaan Pisces udah ada perubahan dari segi keadaan. Target dari keadaan ini kemana? Hayo Pisces, target dari keadaan ini, dari rasa sakit yang ada sebenarnya masih bertahan di keadaannya ya. Apakah masih mengharapkan seseorang di masa lalu? Karena sebelumnya juga zodiak Pisces sebenarnya ngejaga di keadaannya ya. Cuman sebenarnya balik lagi ke seseorang yang kakak jaganya, apakah pantas seseorang di sana kakak tunggu, kakak jaga gitu. Kalau pantas seorang di sana memang ada ketulusan sama zodiak Pisces, baik sama zodiak Pisces ya lakukan gitu. Kalau enggak, buat apa gitu mengharap sesuatu yang emang enggak ada baiknya buat Pisces gitu. Kecuali kalau emang seseorang di sana juga sama mendambakan Pisces, ngusahain Pisces, bisa mau buat sama-sama saling ngebahagiain, boleh ya, usahakan. Karena emang ketulusan cinta susah mungkin ya didapat. Mudah-mudahan aja ketemu sama seseorang yang tepat di keadaannya. Ini kartu tengahnya The Empress, tentang kesendirian, cuman kayak sendiri gitu ya, kok nggak ada yang datang, seseorang yang benar-benar tulus ikhlas. Ini ikutin kata hati, kakak nyaman di keadaan mana gitu, nyaman keadaan kemarin waktu bersama, apa keadaan sekarang. Justru di keadaan sekarang sebenarnya kalau lihat dari kartu semuanya ini, jadi pasti ada perubahan besar yang terjadi. Cuman Piscesnya kayak nggak yakin sama kemampuan diri gitu, nggak yakin karena kayak berharap sesuatu hal sama seseorang. Fokusnya di keadaan ini ngusahain gitu ya untuk pengembangan, untuk kebahagiaan dirinya Pisces. Jangan nunggu seseorang yang datang. Ini kalau zodiak Pisces sudah ada perubahan dari segi keadaan, sebenarnya dipermudah sama alam, sama keadaan, dari segi keadaan ya, biar kitanya energinya bisa narik seseorang yang kita inginkan, seseorang yang pantas buat kita. Jangan hanya menunggu, justru kalau menunggu apalagi memikirkan sesuatu yang udah terjadi di keadaan sebelumnya, malah tersakiti sama pemikiran sendiri. Kasihan ke Piscesnya ya. Ini baru di keadaan, kita buka Piscesnya seperti apa di keadaannya. Berharap bisa bersama buat masa depan, buat jangka panjang. Tapi sebenarnya di keadaan The Empress ini saat ini gitu ya, jadi Pisces mampu buat menata untuk masa depan. Kita buka energinya dulu, 2 1 ya. Kita buka energi Piscesnya. Ada perubahan Kak, well opportune, ada keberuntungan yang terjadi di sini gitu ya. Lagi ada keberuntungan, cuman King of Swords, jadi Piscesnya harus bisa bangkit, maju gitu untuk keinginannya, untuk masa depan, untuk jangka panjang. Jadi jangan hanya diam ya, usahakan yang terbaik. Di awal bulan Februari ini ada kesempatan baik, ada perubahan roda, ada perputaran roda. Jadi usahakan, ini kayak dikasih kesempatan sama keadaan untuk perubahan ke depan, tapi Piscesnya malah diam di tempat gitu, stuck di tempat, kayak mikirin keadaan masa lalu. Lupakan ya sesuatu yang udah terjadi di masa lalu, jadikan pelajaran, karena ini emang ada targetnya ke situ. Jadikan pelajaran, perbaiki saat ini buat nanti ke depannya. Ini kartunya ya, kita buka. Akan ada kebaikan-kebaikan yang datang Kak, kebaikan-kebaikan dari tindakan kita mungkin ya, dari apa yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Jadi Pisces udah ada perubahan dari segi keadaan, kebaikan-kebaikan akan datang Kak di saat kakaknya udah bisa ngusahain kebahagiaan buat zodiak Piscesnya di keadaan ini.
Ini target kedepannya to of cup tentang sama-sama. Ada seseorang yang bisa sama-sama bisa saling target kedepannya ya, dari keinginan ini, dari keadaan ini. Queen of cup sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita impikan, mudah-mudahan ada sama-sama gitu ya. Cuman ini dari segi keadaan belum ada perubahan. Targetnya kemana? Ada kesedihan. Two of cup, rasa sayang, belum ada perubahan, ada kesedihan. Ini kalau dilihat dari kartu ini kayak gini ya, jadi Pisces ada perubahan, tapi sebelumnya ada perpisahan sama seseorang. Di saat ini jadi Pisces ada perubahan, datanglah seseorang di masa lalu, mungkin karena ini orang di masa lalu ya, keadaan sebelumnya. Terus kenapa datang? Karena ada kesedihan, nggak ada perubahan di keadaannya, makanya ini dibalik ke rasa sayang gitu ya. Soalnya rasa sayang juga ada. Ini Queen of Cup tentang rasa gede, cuman yang kayak yang memicu keadaan untuk bisa sama-sama bisa bareng, di keadaannya nggak ada perubahan. Terus ada kesedihan juga. Kesedihan dari mana? Dari kenangan masa lalu yang selalu dijaga di keadaannya. Kita buka ya, keadaan sebelumnya ada kenangan masa lalu yang masih dijaga, cuman masih takut. Kenapa nggak dulu ngusahain? Masih ada takut trauma, soalnya udah ada akhir cerita, kayak udah ada penutup di masa lalu, makanya nggak ngusahain. Ini ada kesedihan ya, sebelumnya udah tegas sama pendiriannya, tapi berhubung di keadaannya mungkin emang jalannya harus begini, mungkin ya kan nerima keadaannya, ya mau gimana lagi. Nasi udah menjadi bubur, kayak udah ada akhir cerita yang nutup. Kenapa nggak bisa bareng, kenapa nggak bisa dekat? Kayak sebelumnya emang udah ada perpisahan di bulan Februari, awal Februari ini, kayak berharap bisa gitu ya, ngusahain berharap bisa bersama kembali, ada perasaan yang ingin disampaikan. Ini targetnya udah ada harapan, udah ada perpisahan. Apakah perpisahan yang dulu bisa disatukan kembali gitu ya? Ikatan, ini bukan cuman perpisahan tapi ikatan. Udah ada date, udah ada peleburan. Biasanya peleburan gini ada tunas baru. Mudah-mudahan seseorang yang datang, ada orang baru datang mungkin ya. Soalnya seseorang di masa lalu udah ada date, kayak udah ada peleburan. Karena masalah-masalah terjadi, kecuali kalau emang masalah-masalahnya udah bisa dibereskan gitu ya, udah bisa nerima satu sama lain. Berarti ini seseorang di masa lalu nggak mungkin ada datang kembali. Mudah-mudahan orang baru ya, targetnya kemana? Ke justice, soalnya ada hukuman. Ataukah seseorang di masa lalu datang setelah menemukan hukuman-hukuman gitu, teguran-teguran, soalnya ada justice. Di kakak juga mungkin udah ngelewatin justice-nya, mana sekarang dipermudah. Apa yang mau dipermudah udah bisa ngelewatin semua tabur tuainya. Seseorang di sana juga pasti memiliki teguran di keadaan masing-masing ya. Cuman balik lagi, ini keadaannya udah lebur, udah dedet. Tergantung pasisnya juga ke depannya, apakah seseorang di sini pantas untuk bisa bersama kembali kalau nanti di Februari, awal Februari atau akhir pertengahan Februari datang untuk permintaan maaf, datang dengan ketulusan, apakah masih mau gitu nerima dengan semua keadaan yang udah terjadi di keadaan sebelumnya gitu ya. Kita lanjut, keadaan sekitarnya seperti apa. Ini temperan sebenarnya dipermudah dari segi keadaan. Kenapa saat ini ada The Empress? Ini kebalikan dari tren temperan ya. Kenapa ada The Empress? Ini bukan kebalikan, kemudahan dari temperance. Biasanya orang dikasih cobaan, terus ada solusi buat cara buat bangkit kembali dari cobaan-cobaan yang ada. Gimana? Pasti mungkin udah ketemu caranya. Temperan dipermudah sama keadaan. Cuman dari keadaan ini, masa lalu biarkan jadi pelajaran berharga gitu ya, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diulang. Yang bisa diperbaiki keadaan saat ini buat kedepannya. Sebenarnya ada tawaran-tawaran kebahagiaan baru di depan, tapi tergantung sama Pisces juga gitu. Hidup adalah pilihan, cuman di keadaan ini Pisces kayak nggak mampu buat memilih antara ego sama keinginan, sama nafsu, sama intuisi gitu ya. Bingung ini mau milih kemana aku gitu. Soalnya masa lalu juga kayak masih Pisces masih mengharapkan sesuatu di masa lalu, tapi berat keadaannya udah seperti ini, makanya tersakiti sama pemikiran sendiri. Targetnya ke depannya apa sih? Terus berusaha gitu ya untuk menemukan kebahagiaan di depan. Kemana kebahagiaannya? Kemana yang bikin bahagia buat masa depan jangka panjang Kak? Buat saat ini berpikir lebih dewasa lagi gitu ya, bukan cuma ego sama nafsu yang dikejar, tapi buat jangka panjang. Balikin lagi ke Pisces, silahkan di Februari ini kalau seseorang di masa lalu datang, pilih jalan terbaik buat keadaannya ya. Terima kasih banyak Pisces awal Februari 2025. Mudah-mudahan awal
Februari yang membahagiakan ya buat hari-hari berikutnya. Nih sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah dukung terus channelnya, yang udah belanja di linknya Rizky Tarot. Makasih banyak ya di link belanjanya, terus yang udah komen, subscribe juga, yang udah kirim super thanks, makasih banyak. Yang tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar kalau sempat saya jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.